Soalnya kayak ibu nih, kita tuh panitia tuh jadi malahan jadi antusias gitu loh. Kita juga dapat energi positif gitu kan dari peserta gitu loh. Jadi kita terus nih Bu, dari kan yang seperti kata ibu ya, nggak pernah absen nih, luar biasa nih. Nah dari misa pertama nih Bu sampai dengan hari ini, kira-kira yang paling berkesan dari sepanjang ini ya Bu ya, kan memang masih ada perjalanan lagi ya, tapi sepanjang dari misa pertama sampai dengan sekarang, kira-kira hal yang paling berkesan dari CAP apa ya Bu ya? Sebenarnya saya sih untuk mendalami iman, karena saya memilih Katolik itu juga kan, saya bilang tadi, saya sering mendengar apologet di YouTube. Kalau mengenai sejarah, saya sering mendengar pembelajaran dari Bambang Nursena gitu kan. Jadi saya tuh kadang-kadang di otak saya tuh kadang-kadang nggak muat saking saya rasa pengen tahunya. Informasinya banyak ya, informasinya banyak gitu. Akhirnya saya tapi ya udahlah, Tuhan kan tahu juga kemampuan saya sampai di mana gitu. Mungkin kalau memang Tuhan berkenan juga bisa kok memampukan saya gitu kan. Ya udah, saya jalanin aja. Semua sih merasa ini buat saya excited lah gitu. Dan pada akhirnya ya saya harus terus belajar sampai mungkin nanti saya dipanggil Tuhan, saya siap gitu aja sih sebenarnya ya. Kesiapan kita untuk dipanggil kembali sudah seperti apa sih kekristenan kita di hadapan Tuhan. Begitupun kesaksian iman kan, itu kan yang kita rasakan sendiri ya, kesaksian hidup dari perilaku kita. Itu mungkin orang yang bisa menilai gitu kan. Ya itu. Jadi ya saya sih berharap ya pembelajaran ini terus saya ikutin, dan saya berproses sambil belajar, terus mengikuti Yesus gitu, sampai sebenarnya nih ya Bu ya, peserta jadi kan maksudnya kayak kita nih panitia nih, kan maksudnya kita juga kan ya manusia ya Bu ya. Ya sama kayak peserta, ada males-malesnya, ada capeknya gitu kan, apalagi dengan kegiatan, maksudnya bukan cuma CAP tapi maksudnya dengan kehidupan pribadi gitu kan. Tapi berkat peserta yang contohnya kayak ibu nih, kita tuh panitia tuh jadi malahan jadi antusias gitu loh. Kita juga dapat energi positif gitu kan dari peserta gitu loh. Jadi kita semakin panitia nih jadi semakin semangat nih untuk bantu peserta supaya bisa mengikuti kelasnya secara maksimal, terus bisa mendapatkan buah-buah yang terbaik dari kelas CAP itu. Jadi malahan yang peserta, jujur Bu ya, maksudnya kalau dari angkatan yang 26 ini ya Bu, kalau menurut aku tuh jauh lebih antusias sebenarnya daripada angkatan kita gitu loh. Makanya panitia yang angkatan 25 tuh kayak sekarang tuh semangat banget gitu loh untuk membantu, untuk bisa memberikan yang dari kita, effort kita pun yang terbaik, supaya dari peserta pun bisa mengalami maksimal lah ya, optimal lah gitu, supaya bisa menjadi buah-buah yang baik juga, baik bagi panitia maupun bagi peserta ya, terutama sih bagi peserta ya. Gitu sih Bu. Nanti nih buat teman-teman yang mungkin yang belum ikut CAP nih, sepatah dua kata dari Ibu supaya siapa tahu nanti teman-teman yang belum bergabung di CAP bisa bergabung di CAP di angkatan berikutnya gitu. CAP atau SHDR tuh ya yang disuruh kita evangelisasi dua orang CAP kan, dua orang itu. Saya aja masih mikir nih, kebetulan di keluarga saya juga yang Katolik itu cuma saya gitu kan, dan rata-rata mereka juga orang yang pinter ini juga kan. Maksudnya mereka juga punya jawaban tersendiri dengan pilihan mereka gitu. Nah, saya masih mikir kemana nih nanti ya. Makanya saya kemarin kan saya tanya, yang didatengin itu Katolik apa gimana gitu kan. Nah waktu itu udah saya tanyakan tuh di sesi sebelumnya gitu. Oh itu nanti dipelajarin di sesi berikutnya katanya gitu kan. Ternyata kemarin tuh memang benar. Terjawab ya kan, Katolik yang harus aktif, terus kan yang pasif gitu tuh, yang OMK gitu kan. Terus ada lagi tuh yang lansia, yang ini. Terus sementara di Katolik ini juga saya boleh dibilang kan masih baru ya, jadi saya nggak mau terlalu yang gimana gitu. Jadi di otak saya juga udah mikir nih siapa nanti yang mau saya datengin nih ya gitu. Sebenarnya sih maksudnya nggak, kalau dari pengalaman aku juga ya, maksudnya yang pas kita kunjungan ke teman itu kemarin, jadi itu intinya tuh kita bukannya mewartakan Katolik gitu. Jadi lebih ke sharing sih. Jadi kayak aku ke teman yang sebelumnya kan, ke teman-teman aku tuh, aku kan perantau juga tuh, temannya terbatas gitu. Jadi pas aku ketemu ya jatuhnya tuh cuman kayak sharing, kebetulan kan karena memang udah lama nggak ketemu gitu kan. Jadi gimana kabarnya gitu, terus pada akhirnya
ada cerita-cerita yang karena saking udah lama nggak ketemu, ternyata karena sharing itu tuh jadi oh ternyata seperti ini ya kehidupan ketika kita nggak berkomunikasi ya gitu loh. Dan terus kita akhirnya doa sama-sama gitu, jadi deket lagi, jadi berkomunikasi lagi, jadi dekat lagi, dan akhirnya jadi saling mendoakan gitu loh. Iya, pada intinya kan pada memang yang intinya kita begitu datengin itu juga kan memang komunitas Katolik gitu kan. Siapa ya nanti ya gitu, tapi udah ada sih di ini saya. Kebetulan katanya satu orang, kita kan berdua, satu orang harus ada 4 gitu kan, jadi berdua 8 gitu. Atau enggak misalnya itu apa, ada juga yang kan nanti partner kita kan ada satu lagi tuh. Nah biasanya kalau misalnya ada yang kurang, biasanya kita minta tolong nih sama partner kita nih, kalau misalnya teman kamu banyak, satu dong tambah satu dong, karena aku ya kayak namanya itu apa, perantau, atau mungkin memang ya kayak ibu kan backgroundnya kan mungkin yang Katolik kurang gitu kan, jadi biasanya apa itu